Lu pernah mikir gak sih, seandainya bumi itu punya usus buntu, kira-kira isinya apaan? Gue yakin isinya pasti bukan cuma kotoran biasa. Isinya pasti rahasia yang udah lama banget dipendam, yang kalau meledak bisa bikin seluruh buku sejarah yang kita pelajari jadi sampah. Nah, di Indonesia, kita punya satu tempat yang isinya persis kayak usus buntu bumi itu. Gunung Padang. Selamat datang di Tahu Nggak Sih Lu? Dan kali ini kita nggak cuma jalan-jalan di permukaan. Kita mau intip isi perutnya. Kita mau gali sampai kedalaman 8 meter di teras yang paling misterius, teras 5. Dan lihat kenapa benda yang ditemukan di sana bukan cuma tanah biasa, tapi sesuatu yang bisa memutarbalikkan pemahaman kita tentang peradaban. Bayangin begini, lo datang ke sebuah gundukan, isinya batu-batu berserakan. Orang-orang Belanda tahun 1890-an bilang, ini sih cuma sisa-sisa punden berundak biasa. Itu adalah narasi yang kita telan mentah-mentah selama lebih dari 100 tahun. Gunung Padang, ya punden berundak, tempat ziarah purba, titik. Tapi, begitu masuk tahun 2000-an, ceritanya berubah total. Ada sekelompok peneliti. Mereka gak puas cuma ngelihat yang di atas. Mereka bilang, kalau ini beneran punden berundak, kenapa strukturnya kelihatan aneh? Kenapa bentuk batunya terlalu seragam? Mereka mencurigai yang kita lihat di permukaan, di teras 1 sampai teras 4, itu cuma puncak es dari sebuah bangunan masif yang terkubur. Ibaratnya lo lagi lihat genteng rumah, tapi lo belum lihat fondasinya, belum lihat ruang tamunya, apalagi ruang rahasianya. Fokus kita ada di teras 5. Teras ini adalah lapisan paling bawah, lapisan yang paling tebal, tertutup tanah. Buat lo yang pernah ke sana, teras 5 ini cuma kelihatan kayak bukit biasa yang lebih landai dari teras di atasnya. Kenapa? Karena puluhan ribu tahun, erosi dan pelapukan udah kayak selimut tebal menutupi semua jejak arsitektur di bawahnya. Coba lo bayangin, lo mau cari koin emas yang lo jatuhkan di kolam lumpur yang udah mengering dan tebalnya 8 meter. Lo nggak bisa cuma pakai tangan, lo butuh teknologi. Sebelum cangkul dan skop diturunkan, tim riset gak bodoh. Mereka nggak mau merusak situs sejarah. Makanya, mereka pakai jurus andalan ilmu kebumian, geofisika. Ini segmen penting, karena banyak orang salah mengira Gunung Padang itu digali asal-asalan. Enggak, ini ilmiah. Mereka pakai yang namanya GPR, Ground Penetrating Radar, Resistivity, dan Seismic Tomography. Analogi warung kopinya begini. GPR itu kayak lo lagi scanning dompet lo pakai X-ray. Lo bisa lihat ada kunci motor, ada KTP, tapi nggak bisa lihat isinya apa. Resistivity itu kayak lo ngecek kabel di rumah lo. Kalau kabelnya putus, resistensinya tinggi. Kalau di bumi, kalau ada rongga atau batuan padat, nilai resistensinya beda jauh sama tanah biasa. Nah, dari hasil scanning ini, sinyal yang muncul bikin peneliti bengong. Di kedalaman 3 meter, 5 meter, bahkan sampai 8 meter, sinyalnya gak menunjukkan tanah biasa atau lapisan geologi alami. Sinyalnya menunjukkan anomali. Ada struktur yang lurus, bersudut, dan padat yang sangat konsisten. Struktur ini kayaknya sengaja disusun, bukan cuma tumpukan batuan yang jatuh dari langit. Inilah yang jadi trigger buat mereka bilang, kita harus gali, kita harus lihat wujud anomali ini. Sampai di sini, kita masuk ke inti terdalam, teras 5, kedalaman sampai 8 meter. Penggaliannya pelan-pelan, seperti operasi bedah. Ketika tanah perlahan diangkat, yang mereka temukan bukan lagi batu-batu andesit lepas yang umum di permukaan.
mereka menemukan formasi batuan kolumnar. Batu-batu yang bentuknya kayak pensil segi 5 atau segi 6, yang tertata berdiri tegak atau tersusun rapi sebagai dinding dan lantai. Ingat, ini 8 meter di bawah permukaan. Kedalaman ini melewati beberapa lapisan tanah yang umurnya udah ribuan tahun. Bagian pertama yang bukan cuma tanah biasa adalah struktur arsitektur andesit yang jelas. Di teras 5, tim menemukan lapisan batuan yang seolah-olah berfungsi sebagai fondasi dasar dari seluruh kompleks di atasnya. Ini adalah jeroan dari Gunung Padang. Ini mengindikasikan bahwa situs ini bukan cuma ditumpuk, tapi direncanakan dan dibangun secara berlapis. Lo nggak mungkin nemu batu tersusun rapi di kedalaman 8 meter kalau itu bukan sisa-sisa bangunan yang runtuh. Nah, siap-siap. Ini plot twistnya. Inilah kenapa judul video kita bilang isinya bukan cuma tanah biasa. Batuan-batuan yang tersusun rapi itu ternyata direkatkan. Mereka menemukan material yang terletak di antara celah-celah batuan andesit kolumnar itu. Material ini bukan tanah liat biasa. Ketika dianalisis di laboratorium, material ini terbukti sebagai semacam perekat purba. Para peneliti menyebutnya sebagai semen purba atau geopolimer. Bayangkan, kita ngomongin sebuah peradaban yang puluhan ribu tahun lalu sudah punya formula untuk membuat semen. Penemuan perekat ini mengubah status Gunung Padang. Gunung Padang bukan lagi sekadar situs pundan berundak, tapi bangunan masif buatan manusia yang menggunakan teknik konstruksi kompleks. Kalau lo cuma numpuk batu, itu gampang. Kalau lo merekatkan batu-batu itu di kedalaman 8 meter, itu namanya arsitektur tingkat tinggi pada masanya. Sekarang, kita masuk ke segmen paling kontroversial yang bikin buku sejarah gemetar. The Age Dilemma, atau masalah sejak kapan ini dibangun. Penanggalan karbon 14, carbon dating, pada material organik yang terperangkap di antara lapisan tanah dan perekat purba tersebut, terutama dari lapisan terdalam, teras 5, lapisan terdalam, menunjukkan usia lebih dari 12.000 tahun, bahkan ada yang mengklaim sampai 20.000 tahun yang lalu. Ini bisa jadi bangunan piramida tertua di dunia, jauh lebih tua dari yang ada di kisah. Kalau Gunung Padang yang di kedalaman 8 meter itu memang berusia 20.000 tahun, itu artinya di zaman es terakhir, ketika permukaan air laut masih rendah dan Indonesia bagian barat masih jadi satu daratan luas yang disebut Sundaland, ada sekelompok orang di sana yang sudah bisa merencanakan, mendesain, dan membangun struktur masif dengan teknologi perekat yang maju. Mereka bukan pemburu pengumpul nomaden biasa. Mereka adalah arsitek dan insinyur purba. Jangan-jangan ada peradaban maju yang hilang, yang tenggelam, atau yang hancur karena bencana alam masif, dan kita hanya menemukan sisa-sisa fondasinya yang terkubur paling dalam? Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, itu bukan cuma bukit biasa. Kedua, di kedalaman, kita menemukan bukti adanya teknologi material maju, yaitu semen purba. Ketiga, Gunung Padang menantang kita untuk menulis ulang sejarah, bukan cuma sejarah Indonesia, tapi sejarah manusia secara global. Apakah kita benar-benar tahu semua tentang masa lalu kita? Komen di bawah. Jangan lupa kasih like kalau lo suka konten kayak gini, dan subscribe ke channel Tahu Gak Sih Lo, buat ngebongkar misteri lain yang bikin lo mikir, anjir, gue baru tahu. Sampai ketemu di video selanjutnya.